Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua sehingga bisa menghadiri acara ini, yaitu diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, saya adalah salah satu dari calon guru penggerak yang akan menyampaikan beberapa hal positif untuk keberpihakan kepada murid kita, karena seorang guru tugasnya yaitu memberikan hal yang baik. Apapun yang dilakukan guru adalah berpihak kepada murid, segalanya diberikan untuk murid. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi. Budaya positif itu sudah kita laksanakan di SD kita, dari mulai siswa datang sampai dia pulang itu mereka memiliki kegiatan, dan kegiatannya alhamdulillah positif semuanya. Hal-hal baik untuk menghasilkan siswa-siswi yang memiliki potensi yang baik. Kita lihat di layar, ini adalah kegiatan positif dari mulai mereka datang. Kita saksikan dulu Bapak Ibu. Ya, di sini setiap pagi Bapak dan Ibu kita menyambut siswa-siswinya setiap pagi, yaitu dengan salam, sapa, senyum. Nah, dari kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa sosialisme yang tinggi, untuk memberikan bahwa banyak hal baik yang bisa dilakukan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Silakan Ibu. Ya, selanjutnya di gambar yang kedua yaitu siswa melaksanakan rutinitasnya, yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Ini juga untuk menumbuhkan rasa disiplin dan rasa nasionalisme terhadap negaranya. Yang ketiga selanjutnya yaitu masalah kebersihan. Kebersihan ini masalah yang paling sangat kita dominankan, karena masih seringnya melihat siswa-siswi yang membuang sampah sembarangan. Namun kita sebagai seorang guru tidak pernah bosan untuk memberikan pemahaman tentang budaya bersih.
Nah, dari segi religius, di sini saya menampilkan bahwa ini memang siswa-siswa itu melakukan berakhlak mulia semuanya, Bu, dengan sholat duha bersama yang dipimpin oleh guru agama di sekolah UPTD EDR 1 Tegal Sumatera ini. Mereka begitu antusias, mereka begitu meyakini bahwa negara kita memiliki ketuhanan yang Maha Esa, meskipun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu Indonesia. Ya, selanjutnya, selain kita memberikan kebaikan dan budaya yang positif kepada siswa, kami juga para guru selalu ada inovasi baru, selalu bermusyawarah, selalu melakukan koordinasi dengan satu yang lain supaya bisa berkolaborasi untuk mencapai kualitas, potensi, dan budaya positif itu berjalan dengan baik di tengah-tengah lingkungan sekolah kita yang ramah dengan anak. Dan ini salah satu kegiatan di mana siswa itu menjadi lebih bersemangat, lebih antusias mengikuti kegiatan. Kita saksikan di layar, mereka begitu senang, begitu bahagia. Dan lihat di layar lagi, ini salah satu budaya positif untuk mencintai lingkungannya. Siswa kelas 5. Ini juga salah satu kreativitas guru pada saat akhir semester. Dan ini di layar adalah kegiatan siswa di saat mereka mau memulai pembelajaran, tentunya dengan doa untuk kelancaran pembelajarannya. Selanjutnya adalah budaya literasi. Di layar ini saya tunjukkan siswa untuk lebih banyak berliterasi karena buku adalah jendela dunia, supaya siswa itu mengetahui banyak pengetahuan dari buku apa yang ia baca dengan kebaikannya, sehingga mereka dengan literasi ini lebih memahami lagi. Setiap siswa mendapatkan hak, setiap siswa punya kewajiban, sehingga mereka tuh tahu apa yang harus dilakukan. Mereka semua memiliki kesempatan, mereka semua memiliki kesempatan yang sama. Ya, kita lanjutkan yaitu tentang perubahan paradigma. Kita lihat di layar ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma baru dengan kurikulum baru,
ada perkembangan baru bahwa kita itu menghadapi siswa itu sangat beragam, di mana ada pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengelompokkan sesuai dengan minat bakat siswa, kemampuan intelektual siswa, serta juga gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya secara audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, sebagai seorang guru harus memahami semua keberagaman itu, dan dengan gaya yang berbeda-beda, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, mereka semua dengan nyaman mempelajari pelajaran dan materi yang diterimanya. Selanjutnya, lima kebutuhan dasar manusia. Bu, kita itu sebagai manusia yang merdeka tentunya memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu semua adalah kebutuhan dasar dari manusia. Bertahan hidup. Apa itu? Bagaimana kita bertahan hidup? Tentunya dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu semua adalah cara kita bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tentunya kita kan misalnya memiliki komunitas, tentunya kita juga ingin diakui bersama mereka. Selanjutnya yaitu penguasaan. Ada rasa ingin dihargai, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui di komunitas tersebut. Kebebasan, yaitu rasa ingin mandiri, keinginan untuk dianggap memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru sendiri, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa itu bagian dari kesenangan. Kita manusia juga kepingin kan Bapak Ibu ada perasaan bahagia, senang. Itu bagian dari kebutuhan dasar kita. Selanjutnya yaitu tentang motivasi kita terlebih dahulu. Motivasi. Terkadang kita melakukan hal baik itu termotivasi dengan apa? Apakah karena dapat hadiah? Apakah karena kewajiban? Atau hanya karena ingin dipuji? Nah, hal yang benar untuk motivasi tersebut, kita memiliki keyakinan, kita memiliki motivasi bahwa kita belajar itu untuk diri kita sendiri. Kita belajar selain, jangan sampai saya belajar karena saya mendapatkan pujian, karena saya ingin mendapatkan hadiah. Tapi memang kalau memang berprestasi, semua itu ada penghargaannya. Namun termotivasi dari awal dulu, yaitu karena kewajiban terlebih dahulu dan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya di dalam kelas, Bapak Ibu, kita memiliki keyakinan, kita membuat keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu suatu kesepakatan, suatu perjanjian antara siswa bahwa untuk berbudaya positif. Kita lihat di dalam video ini sudah saya buat tentang keyakinan kelas. Mari kita sama-sama melihat bagaimana
proses siswa-siswi kita membuat keyakinan kelasnya dan untuk dipatuhi peraturannya. Menyapa dengan 3 bahasa. Ya, keyakinan kelas itu adalah peraturan, di mana kalau kita melanggar peraturan, tentunya kita punya tanggung jawab tertentu. Siswanya begitu antusias untuk membuat keyakinan kelas itu. Mereka ramai sebenarnya. Di kelas itu ramai, ada yang kepingin ini, kepingin itu. Mereka bisa mengungkapkannya. Ya, untuk membuat keyakinan kelas, siswa-siswi itu mereka mencatatnya di kertas kecil dan menempelkannya. Dan ini adalah sebagian dari keyakinan kelas kita yang ditempel oleh anak-anak. Kesepakatannya yaitu menghormati semua orang. Ya, selanjutnya jujur dan bertanggung jawab, gotong royong, serta menjaga kebersihan, tepat waktu dan disiplin. Ya, di dalam video ini anak begitu antusias menempelkan keinginannya. Ya, mereka sudah dalam video ini sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing dan bermusyawarah dan mengambil kesepakatan.
Ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini, siswa itu ada yang bilang, Bu, jangan saling pukul, Bu, jangan saling dorong, Bu, jangan mengambil pilih benda orang lain. Namun jika memakai kalimat jangan kalau memakai kalimat jangan pukul, nanti fokusnya ke arah yang pukulannya, Bu, bukan kata tidaknya. Jadi dikemas dengan bahasa yang baik, yaitu dengan kata saling menghormati. Saling menghormati itu sudah mencakup tidak memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya, tidak menggunakan nama lain selain panggilan dari temannya tersebut, dan juga tidak saling dorong-dorongan. Berarti kan itu kita menghargai orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan budaya positif. Karena yang namanya anak-anak itu, kalau kita berkata jangan pukul atau jangan maju, yang dia pikirkan itu kata pukulnya, kata majunya. Nah, terjangkau diingatannya itu sesuatu yang negatifnya, bukan kata jangannya, sehingga kita mencari kata-kata yang baik, yaitu dengan saling menghormati. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana putra-putri kita membuat keyakinan kelasnya. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Apa itu Bu segitiga restitusi? Nah, ini Bu, cara kita menangani seorang guru menangani muridnya, seorang orang tua menangani anaknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan validasi kebutuhannya, menstabilkan identitasnya, dan menanyakan keyakinannya untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, kata-kata ini yang harus menjadi fokus kita untuk memperbaiki siswa yang melakukan kesalahan, dan untuk memperbaiki siswa yang memiliki kesalahan tidak boleh di depan umum. Kita panggil, kita duduk berdua, kita ngobrol berdua untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Nah, di sini kita bisa mengambil kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu jika dia melakukan kesalahan. Kita tanya dengan baik-baik. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk memvalidasi kebutuhannya. Selanjutnya untuk menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Namun kita tetap harus memperbaiki diri. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah kita sebagai pelaksana atau yang mengambil kebijaksanaan dalam menangani setiap kasus-kasusnya siswa, yaitu kita sebagai penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajernya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, di sini kalau kita posisinya yang melihat siswa terkena kasus tuh, misalnya si ini lapor A, si ini lapor B. Tentunya kita sebagai seseorang yang mau mendamaikan, sebagai guru atau sebagai orang tua,
kita harus punya posisi nih sebagai apa. Nah, di sini saya akan menunjukkan apa posisi kita dan mana yang terbaiknya. Pertama, sebagai penghukum. Patuhi kamu aturan saya. Nah, kalimat itu berarti menyuruh anak dengan kata yang lebih tegas. Namun atau awas kamu selalu saja salah, atau selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Misalnya nulisnya lama, lalu tiba-tiba saya ngomong, kamu kok tidak selesai nulisnya? Nah, itu adalah sebagai seorang penghukum. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu membuat siswa merasa sangat bersalah karena kesalahannya. Jadi siswa itu tidak nyaman dengan kalimat seperti itu. Selanjutnya kita pendekatannya yaitu sebagai teman. Ayo, bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Selanjutnya ada kalimat lagi. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya, saya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Malah ingin membereskan tugasnya memang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kami lakukan? Sanksi apa atau konsekuensinya apa? Itu dia hanya mengatakan konsekuensi, hukuman dari kelakuannya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang kita inginkan, yang ingin disampaikan oleh budaya positif itu dari sisi sebagai seorang manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Kamu sudah bersediakah memperbaikinya apabila dia melakukan kesalahan? Jadi posisi manajer itu menanyakan ke siswa apa yang sudah dia lakukan, betul atau tidak, salah atau tidak. Siswa itu kalau kita dengan lemah lembut, maka seorang anak itu dia akan adalah mengatakan apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan, dan dia akan menyadari kesalahan apa yang sudah dilakukannya dan konsekuensinya apa. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana cara menangani sebuah kasusnya siswa sehingga siswa itu tetap merasa aman dan nyaman. Ya, Putri Razkia. Kita lihat di sini, kita lihat di layar. Nah, ini cara menangani siswa apabila melakukan atau melanggar keyakinan kelasnya.
Ya, itu tadi adalah tayangan bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Ya, ya, kita tadi sudah memahami tentang bagaimana pelaksanaan tentang segitiga restitusi. Nah, itu semua adalah budaya positif yang ingin kita sampaikan, yaitu tentang konsep inti budaya positif itu sendiri, perubahan paradigma belajar, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, disiplin positif, yaitu segala kegiatan di mana siswa dari mulai dia datang ke sekolah, bagaimana kita guru menyambutnya, serta kegiatan-kegiatan yang positif seperti sholat duha berjamaah, melaksanakan upacara bendera, serta menjaga kebersihan, dan juga membuat keyakinan kelas, serta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan itu apa peran kita sebagai, dan juga tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai guru tentunya memberikan pelayanan yang terbaik. Semua hal yang kita pelajari, semua hal yang kita buat, yaitu semuanya untuk siswa. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu tentang kemerdekaan kita sebagai manusia, di mana kita juga memiliki kesenangan dan juga kebebasan, serta ingin dihargai, serta ingin menjadi diri sendiri dan memimpin diri sendiri. Lalu motivasi perilaku manusia. Nah, kita juga sebagai sosok pribadi tentunya memiliki motivasi apa yang kita lakukan, sikap baik kita untuk apa, sikap disiplin kita untuk siapa. Nah, dari motivasi itu kita cari posisi yang terbaik, yaitu melaksanakan tanggung jawab, bukan mencari penghargaan atau mencari hadiah. Namun semua itu kita motivasi dari diri sendiri dulu, yaitu untuk menghargai diri sendiri serta untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau sebagai orang tua, bagaimana menangani siswa kita itu, apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa, atau hanya sebagai pemantau. Namun hal yang lebih bijak adalah sebagai manajer, yaitu sebagai manajer tentunya harus bijaksana dalam menangani semua permasalahan. Nah, untuk keyakinan kelas, siswa sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat untuk kedisiplinan dan peraturan kelas kita sendiri, untuk membuat siswa itu merasa nyaman di kelasnya. Namun dia juga punya tanggung jawab. Seandainya dia melanggar keyakinan kelas, maka dia ada konsekuensinya, bukan hukuman fisik, Ibu ya. Kita membuat peraturan kelasnya, yaitu misalnya ada yang melanggar, maka dia harus misalnya menyapu halaman. Jadi memberikan konsekuensinya itu karena sudah tidak relevan, memukul anak atau mencubit anak sudah tidak relevan. Kita juga menghargai setiap individu. Nah, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk mengarahkan siswa ke keyakinannya bahwa dia itu, untuk membuat siswa itu menyadari apa yang menjadi kesalahan dia. Seperti yang dalam contoh tadi, misalnya dia melanggar keyakinan kelas tidak memakai sepatu, maka dia sebenarnya menyadari sendiri. Namun kita sebagai gurunya mencoba mendekati supaya anak itu yang semula salah menjadi lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu, kita buat
Adakah yang ingin Ibu sampaikan? Ada yang ingin Ibu tanyakan tentang hal ini? Atau saya ingin kelas saya seperti memiliki tambahan keyakinan, atau program ini sudah cukup baik Bu kita melaksanakannya, atau ada saran dan pesan untuk kegiatan ini? Silakan Bapak Ibu. Enggak, bagi yang ingin menanyakan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya setuju programnya bagus, baik. Semoga Roleh. Ya, mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, pesan dan kesannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya setuju programnya bagus dan baik dan dilanjutkan. Terima kasih banyak, tepuk tangannya untuk Ibu Iin. Ya, memang di sini adalah tentang budaya-budaya positif, semoga menjadi ikon dan menjadi kebiasaan dari siswa-siswi kita. Ya, selanjutnya ada lagi kan yang ingin menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi sangat bagus untuk budaya positif, Bu. Ya, tepuk tangannya untuk Ibu Fadil yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya tentang budaya restitusi. Nah, memang budaya restitusi ini, segitiga restitusi ini sangat bagus untuk dilaksanakan karena untuk membuat kenyamanan anak serta membuat kembali ke keyakinannya, kembali menjadi baik dari kasus-kasus dan kesalahan yang dia alami. Dengan proses segitiga restitusi ini kembali ke keyakinannya dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, itu saja. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya. Kegiatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga hal baik ini menjadi kebiasaan kita, menjadi ikon kita, dan menjadi budaya kita untuk hidup lebih baik lagi dan menjadikan siswa-siswi kita siswa-siswi yang berprestasi dengan termotivasi dengan tanggung jawabnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi guru. Apa kabarnya pagi ini? Good morning, my students. Good morning.
atau melanggar keyakinan kita sendiri, maka ada konsekuensinya. Apa? Coba kita akan bersama-sama membuat keyakinan dan konsekuensinya apa apabila tidak melaksanakan keyakinan tersebut. Coba teman-teman punya keinginan apa, punya keyakinan apa di kelas kita? Coba Kak acungkan dari sana. Ya, apa cantik? Oh, hormati semua orang. Ada yang lain? Bagus. Ya cantik. Jujur dan bertanggung jawab. Ada lagi? Ada lagi? Ya, baca di sini. Apa tante? Oh, tepat waktu dan di sini sebelah sini. Kepingin apa? Berkata sopan. Oke, kalau begitu teman-teman ada keinginan yang lain tidak? Apa cantik? Oh, gotong royong. Kerjasama ya, kerjasama dalam kegiatan yang positif. Apalagi? Ayo, ungkapkan saya. Apa yang menjadi keinginan kalian, keyakinan kalian? Ayo, silakan. Sudah bagus, ada yang jujur, disiplin. Apalagi? Oh, apa tante? Menjaga kebersihan. Oke, bagus. Ya, ada lagi? Ya, ada lagi sayang? Ayo acungkan tangan lagi. Oke, kalau begitu silakan tulis di kertas masing-masing apa yang menjadi ingin diterapkan di dalam kelas kita. Silakan ditulis. Kalau sudah, kita compare di dalam papan tulis untuk dimusyawarahkan bersama untuk mencapai keyakinan kelas kita. Coba barisan sana silakan ditempel terlebih dahulu. Silakan. Silakan tempel. Ya, pintar. Oke. Silakan ditempel apa yang ingin menjadi keyakinan kalian. Oke, ayo saya silakan tempel. Nanti sayangnya gantian. Oh, bagus sekali. Selanjutnya silakan yang punya keinginan lagi. Silakan ditempelkan. Terima kasih atas antusiasnya. Sebelah sana boleh ditempelkan keinginan kalian, keyakinan kalian. Oke, semua sudah punya pendapat masing-masing. Oleh karena itu, kita akan mengambil keputusan bersama. Di sini ada yang menempelkan jujur dan bertanggung jawab. Bagus. Hormati semua orang. Ada lagi tepat waktu dan disiplin. Menjaga kebersihan. Oh, tidak pukul-pukulan. Tidak memanggil namanya dengan nama lain selain milik nama dari orang tersebut. Ya, jangan memanggil nama orang tuanya ya. Panggil namanya masing-masing. Selanjutnya, tidak boleh tarik-tarikan kerudung. Oke. Nah, saling menghormati. Apa yang harus kita lakukan saling menghormati? Tidak pukul-pukulan, itu termasuk saling menghormati.
berarti saling menghormati. Nah, contoh lagi di sini bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Apa itu jujur dan bertanggung jawab? Yaitu kita ucapkan apa kenyataan yang sebenarnya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya. Nah, dari semua ini, mari kita akan mengambil beberapa sesuai kesepakatan kita. Yang pertama apa yang kita inginkan? Saling menghormati. Kita ambil di sini. Saling menghormati semua orang. Oke? Kita taruh di atas. Selanjutnya, jujur dan bertanggung jawab. Setuju semuanya? Oke. Jujur dan bertanggung jawab. Kita ambil. Selanjutnya apa lagi yang di belakang? Bergotong royong. Ya, kita ambil bergotong royong. Setuju semua? Setuju. Setuju bergotong royong. Oke. Coba ungkapkan keyakinannya apa? Tepat waktu dan disiplin. Apakah semua setuju? Tepat waktu dan disiplin. Selanjutnya, oh ya, menjaga kebersihan. Apakah setuju? Oke. Menjaga kebersihan. Ya, selanjutnya kesepakatan yang kita inginkan ada lagi. Berkata sopan, berarti kita harus salam, sapa, senyum, dan ramah. Apabila kita bertemu dengan sahabat kita, jangan lupa kita tersenyum, ya sayang ya. Dan juga tetap menjaga sopan santun. Kita ambil di sini. Tadi apa sayang? Berkata sopan. Ya. Oke semuanya, kita sudah mengambil kesimpulan. Pertama, menghormati semua orang. Berarti kita harus saling menghormati antar sesama, menghormati dan menghargai. Ya, selanjutnya. Oke, karena kita sudah mengambil semua yang kita yakini, yang di atas ini yang akan menjadi keyakinan kita dalam kelas kita. Oke, selanjutnya apakah teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi? Nah, bagaimana Bu apabila kita melanggar keyakinan kita? Ayo kita buat kesepakatan lagi. Contoh, tadi sudah ada kalimat berkata sopan. Apabila ada yang melanggar, tidak berkata sopan, maka apa yang membuat kesepakatan kita konsekuensinya? Apakah lari di lapangan? Apakah menyapu di halaman? Ya. Bagaimana? Oh, ada yang push up. Apa lagi? Oke. Sit up. Ada lagi? Ada lagi? Apa lagi? Landing. Apa lagi? Dikurangi nilainya. Apa lagi? Ada? Ya, jangan memanggil teman kita dengan nama orang tuanya, tapi panggil dengan namanya masing-masing. Oke.
Saya siap jujur dan bertanggung jawab. Gotong royong. Siap gotong royong. Tepat waktu dan disiplin. Saya siap tepat waktu dan disiplin. Menjaga kebersihan. Saya siap menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya yaitu berkata sopan. Saya siap berkata sopan. Nah, bagaimana tadi kesepakatan konsekuensinya? Apabila melanggar, saya siap mendapatkan konsekuensi. Menyapu di halaman. Oke? Apabila melanggar keyakinan, saya siap menyapu halaman sekolah. Nah, keyakinan ini akan menjadi undang-undang di kelas kita, akan menjadi kesepakatan di kelas kita. Oleh karena itu, Ibu Nunung ketuk palu, maka semuanya harus mengikuti keyakinan ini. Kita akhiri semuanya dengan kata alhamdulillah dan tepuk tangan. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya Reski Nurul Syafari. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Ibu Nunung dan teman-teman. Nama saya Wiyandini. Saya senang saling menghormati sebagai keyakinan kelas. Nama saya Tiara Pitaloka. Saya senang bergotong royong sebagai keyakinan kelas. Nama saya Alfanida Ulum. Saya senang saling menghormati sebagai keyakinan kelas. Assalamualaikum, nama saya Hafiz. Saya senang belajar dengan Ibu Nunung. Halo, nama saya Bidul, senang belajar dengan Ibu Nunung. Nama saya Alba, senang belajar dengan Ibu Nunung. Nama saya Dita, senang belajar sama